Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di rumah? Selamat datang di kuliah teknologi pangan. Nah, di kuliah perdana kali ini kita akan belajar tentang uji organoleptik atau bisa juga disebut sebagai uji sensoris. Jadi sensoris itu sama dengan organoleptik. Dan kenapa sih sebenarnya materi ini penting sekali untuk diujikan atau diberikan pada kalian di awal-awal pertemuan? Karena ini penting untuk analisa di materi-materi selanjutnya. Jadi karena kalian ada di rumah dan jenis analisa yang mungkin dan bisa dilakukan itu adalah secara organoleptik. Oleh karena itu, di sini saya memberikan materi terkait dengan uji sensoris atau uji organoleptik ini di awal-awal pertemuan. Dan sebenarnya untuk mahasiswa gizi klinik nanti juga harus tahu bagaimana sebenarnya sih pelaksanaan uji organoleptik itu untuk apa, bagaimana pelaksanaannya, karena memang kedepannya terkait dengan skripsi itu ada yang dari bidang pangan. Nah, bidang pangan itu salah satunya pasti akan menggunakan metode organoleptik untuk menguji produk-produknya. Nah, sebenarnya apa sih uji sensoris atau uji organoleptik itu? Jadi, uji ini itu dia menggunakan indera manusia. Jadi, pengujian produk itu bisa secara fisik atau mungkin secara kimia. Kemudian ada lagi yang secara sensoris atau organoleptik. Nah, kita fokus di organoleptik karena di sini kita akan menggunakan sensoris dari manusia. Sensoris apa aja yang digunakan? Yaitu ada mata untuk melihat, terutama untuk melihat warna, dan juga bisa saja melihat bentuk, tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian ada hidung untuk penciuman, jadi kita akan membaui, mencium aroma. Kemudian ada tangan, di sini yang digunakan adalah tangan karena kita bisa memegangnya, merasakannya, menyentuhnya. Kemudian ada lidah ini digunakan untuk merasakan baik dari segi rasa maupun dari segi tekstur. Kemudian ada telinga, jadi telinga ini untuk melihat telinga ini untuk mendengar suara yang akan muncul, terutama ketika kita misalkan contohnya adalah mematahkannya baik menggunakan tangan maupun mematahkan menggunakan gigi. Biasanya beberapa produk itu ada suaranya, misalkan seperti kres atau kriuk gitu, atau suara patah-patah yang lain itu bisa kita dengarkan menggunakan telinga. Dan penggunaan dari uji organoleptik maupun uji sensoris ini kalau misalkan di industri pangan itu biasanya dalam pengembangan produk. Jadi misalkan bikin cookies yang biasanya menggunakan tepung terigu, kemudian menggunakan bahannya diganti dengan bahan-bahan yang lain. Nah, itu bagaimana sih, apakah konsumen nanti mau menerima, atau konsumen itu penerimaannya sejauh mana, atau perbedaannya sejauh mana, dan lain sebagainya. Itu bisa sekali diuji menggunakan uji organoleptik. Dan mengapa sebenarnya uji ini penting untuk dilakukan? Karena itu tadi, karena ada pengembangan produk, ada perubahan formula. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan uji organoleptik, kita akan tahu, oh ternyata ini bisa rilis ke pasar, ini nggak bisa rilis. Kita akan tahu kan, kalau secara organoleptik itu akan tahu maunya pasar itu seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dari kemauan dari pasar. Kemudian juga untuk efisiensi harga, jadi pastinya kita kalau membuat produk kan yang pasti adalah produk-produk yang sangat disukai atau sangat penerimaan di masyarakat atau di konsumen itu sangat tinggi, dan itu bisa diketahui dari uji organoleptik. Kemudian prinsipnya di sini adalah kita pasti akan menggunakan fasilitas. Jadi sebenarnya kalau untuk uji organoleptik yang standar itu kita berada di labnya itu seperti disekat-sekat seperti itu. Dan paling bagus kalau misalkan warna dari sekelilingnya itu adalah white off white, jadi warnanya putih gitu kan, karena warna putih itu paling cocok dengan segala macam warna. Kalau misalkan kita ingin melihat warna-warna yang lain, itu akan lebih jelas warnanya apabila disandingkan dengan warna putih. Kemudian juga lightingnya juga harus terkontrol, jadi apakah kita mau menggunakan lampunya warna putih, warna kuning, dan lain sebagainya, itu bisa saja diatur. Kemudian ventilasinya juga harus bagus gitu kan. Kalau misalkan nggak bagus, kita pengennya misalkan mencium teh, ternyata nanti yang keluar adalah aroma kopi gitu kan, juga nggak baik. Jadi ventilasinya juga harus bagus.
Kemudian sampel-sampelnya ini juga harus disiapkan dengan baik. Jadi misalkan contohnya adalah suhunya ini harus terkontrol dan sesuai dengan suhu ketika kita menyiapkan produknya. Misalkan kopi itu disajikan dalam kondisi yang masih panas gitu kan. Jadi ya ketika panasnya datang baru diseduh gitu kan, bukan diseduh duluan kemudian nunggu panelis. Nanti kalau kopinya sudah dingin, otomatis kan organoleptiknya juga pasti akan berubah. Jadi suhu itu penting. Kemudian jumlah atau ukuran yang mau kita sajikan seperti apa. Kita menyajikan dalam jumlah ukurannya sangat besar dengan ukuran sangat kecil itu juga nggak proper juga. Jadi kalau sangat kecil belum cukup dikunyah, belum cukup dipegang-pegang udah habis gitu ya, belum sampai ke tahap selanjutnya. Kalau terlalu besar kita akan cenderung menghabiskan, oh ini menurut saya enak, saya habiskan gitu kan, sehingga nanti produk-produk selanjutnya udah nggak kuat, udah terlalu kenyang gitu kan. Kemudian sambal juga harus disajikan mempertimbangkan dari masa simpannya atau jarak antara ketika disajikan dengan dimasak. Jadi kalau misalkan cookies itu kan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalkan produknya dibuat 3 hari yang lalu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seperti kopi, coklat, kemudian produk-produk bakery, kemudian produk yang basah itu dipertimbangkan sekali kapan dia membuatnya, kapan preparasinya, dengan kapan dia diujikan. Karena kalau buat hari ini, buat besok, kemudian diujikannya seminggu lagi pasti akan beda. Kita sebagai panelis juga tidak boleh ini tahu secara detail ini tuh produknya apa. Kalau misalkan produknya cookies ya udah taunya oh ini ternyata cuma cookies gitu kan. Tapi produknya seperti apa kita nggak tahu itu ya. Dan untuk penyajiannya itu ada kodenya. Jadi setiap produk itu nanti akan dikode dengan 3 angka aja. Kemudian nanti harus di random, jadi ini perlakuan yang mana, kemudian ini perlakuan berapa dan lain sebagainya, panelis itu sama sekali tidak tahu. Dan atribut sensoris apa yang digunakan? Jadi yang digunakan adalah appearance, kemudian odor, aroma, fragrance, ada lagi konsistensi dan tekstur, flavor, dan noise. Oke, yang utama adalah appearance. Appearance ini adalah penampakannya. Penampakan itu bisa dilihat dari mata. Kita menggunakan mata untuk melihat penampakan. Ini contohnya adalah penampakan cookies tuh kayak gini gitu kan. Jadi ada cookies yang dia itu penampakan itu bisa dilihat dari warnanya. Misalkan di sini ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang kuning keemasan, ada yang coklat muda, dan ada lagi misalkan dari segi teksturnya di sini kan bisa dilihat dari mata ya, ada yang halus, kemudian ada yang terlihat kasar, kemudian ada yang tidak rata seperti itu kan sangat bisa dilihat. Selain itu juga bisa dari bentuknya, ukuran, apakah bentuknya ini bulat, kemudian ada yang panjang, kemudian ukurannya besar, kecil, dan sebagainya bisa dilihat. Kemudian ada clarity itu kejernihan. Misalkan produk-produk yang cair itu kita bisa lihat, oh dia itu jernih, oh dia itu mengendap, oh dia itu tidak jernih, dia keruh, dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian ada lagi yang karbonasi, ini terutama untuk produk minuman. Jadi misalkan seperti produk-produk effervescent, bisa dilihat, oh dia berkarbonasi tinggi, sedang, atau tinggi, sangat bisa dilihat dari segi penampakannya, dan ini menggunakan mata. Ada lagi odor, aroma, fragrance. Ini adalah kita menggunakan hidung untuk mencium aromanya seperti apa, dan setiap produk ini memiliki senyawa, di mana senyawa ini adalah senyawa yang bersifatnya volatil atau sangat mudah menguap. Nah, karena dia sangat mudah menguap, jadi aromanya itu akan mudah untuk tercium. Seperti itu. Ada lagi konsistensi dan tekstur. Jadi kalau di sini itu yang dilihat adalah misalkan yang pertama adalah viskositas. Jadi viskositas ini dia itu mengukur seberapa cair suatu cairan gitu ya. Jadi misalkan contohnya adalah air. Standarnya itu adalah air. Air itu dia viskositasnya sangat rendah. Jadi dia itu sangat mudah mengalir. Kemudian kalau yang viskositasnya sedang, itu contohnya adalah minyak, golongan minyak. Jadi dia itu tidak secair air, jadi dia tidak mudah mengalir seperti air, tapi dia masih cukup mudah untuk mengalir. Dan contoh lain yang high viscosity, jadi yang sangat kental dan sangat dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan dengan air dan minyak yang lebih sulit untuk mengalir, itu adalah madu.
Kemudian ada lagi istilah yang lain adalah konsistensi. Ini cenderung konsistensi ini pada produk-produk seperti pure, kemudian saus, jus, sirup, jelly, dan beberapa jenis kosmetik yang semi solid. Jadi konsistensi ini dia sebenarnya adalah cair, tapi dia itu sedikit lebih padat gitu ya. Jadi dia itu semi solid, jadi semi padat. Jadi kalau misalkan dia konsistensinya tinggi, berarti dia padatnya tinggi, sehingga misalkan contohnya ini seperti jam selai gitu ya. Selai ketika konsistensinya tinggi dia akan sulit untuk diratakan. Beda dengan konsistensi yang rendah, dia lebih cenderung cair, sehingga ketika diratakan itu akan lebih mudah. Dan ini adalah tekstur. Tekstur ini penting sekali di produk-produk, terutama untuk produk kering. Jadi salah satu indikator penting dari organoleptik ini adalah dari segi teksturnya. Ini contohnya beberapa jenis tekstur yang akan dinilai di organoleptik, seperti dia kekerasannya, kemudian dari segi renyahnya, apakah dia mudah patah atau tidak. Contoh yang lain untuk tekstur adalah kekenyalannya, apakah dia bergetah atau tidak, kemudian bagaimana saraf-saraf kulit kita itu merabanya, apakah dia kasar atau tidak, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya. Jadi misalkan seperti di tekstur, ada yang halus, kemudian ada yang kasar, kemudian ada yang ketika dipatahkan itu sangat keras sehingga kalau kita gigit juga sangat keras, ada yang sangat remah, kemudian dia itu kerambi itu sangat ketika di mulut itu dia mudah untuk lumat seperti itu. Flavor ini sebenarnya dia perpaduan dari banyak hal. Jadi dia itu ada aromatiknya, ada rasanya, dan ada chemical feelingnya. Jadi kalau misalkan rasa ini dia manis itu ada rasa manis, ada aroma manis, kemudian nanti ada menimbulkan rasa bahagia gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis chemical feeling itu, contohnya seperti rasa sensasi dingin, kemudian ada yang sensasi panas, dan lain sebagainya, atau mungkin sensasi umami, gurih, dan noise. Ini adalah noise. Noise ini berkaitan dengan produk-produk yang kering yang dia umumnya akan bersuara ketika kita makan contohnya, atau mungkin kita patahkan, dia akan menimbulkan suara. Contohnya misalkan seperti keripik atau kerupuk, jadi seberapa crispy-nya dia, kemudian apakah dia sangat keras ketika kita patahkan, ketika gigi kita menggigitnya apakah dia sangat bersuara. Nah, ini juga penting untuk menjadi bahan penilaian. Untuk ruangannya, ini adalah ruangan ideal yang sebelah kiri standar labnya seperti itu. Jadi ada bilik-bilik khusus, kemudian ada kursinya dan ada mejanya. Di depan itu juga ada semacam lubang, nanti untuk peneliti bisa memberikan produknya dari lubang itu, kemudian panelisnya bisa duduk dan mencicipi di situ. Kalau standarnya di situ juga ada laptop, jadi laptop atau komputer nanti langsung dikoneksikan, dan formulirnya secara mengisinya langsung di komputer. Tapi kalau komputernya tidak ada, bisa diisi manual menggunakan kertas. Jangan kalau di lab kita belum punya lab yang standar seperti di sebelah kiri, jadi kita punyanya sebelah kanan, itu boleh, asalkan tidak saling contek gitu ya. Jadi kalau organoleptik karena menggunakan manusia juga kadang ini apa ya, nyontek punyanya temannya kayak gitu. Jadi memang salah satu tujuan penggunaan bilik-bilik ini adalah supaya menghindari dari contek-mencontek. Ini yang lebih yang lebih terstandar lagi. Jadi ada ruang diskusi, ada ruang persiapan, dan lain sebagainya, ada ruang panelnya, ada ruang penyimpanan. Sayangnya kita belum punya lab yang sebagus ini. Ini kalau yang sederhana, jadi setidaknya di sini ada, jadi misalkan panelis masuk, kemudian nanti di sini ada ruang preparasinya, kemudian di sini panelisnya nanti akan duduk di sini. Jadi di panel roomnya, jadi ini adalah bagian persiapan untuk peneliti menyiapkan produk-produknya. Biasanya di sini juga ada kompor, ada wastafel, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kalau misalnya kita menggunakan metode deskriptif, jadi nanti panelisnya akan berdiskusi di sini, dan ini adalah ruangan panel leadernya. Ini contoh yang sederhana. Kalau yang ini adalah yang lebih bagus lagi. Jadi persyaratan dari ruangannya itu harus mudah diakses. Kalau sulit diakses ya
orang-orang panelisnya pasti akan males gitu ya untuk datang. Kemudian memperhatikan dari warna dinding tadi yang sudah saya sebutkan harus putih, kemudian lightingnya juga harus bagus. Kemudian untuk lighting pencahayaan ini sebenarnya harus ada beberapa pilihan lampu, ada yang putih, kemudian ada yang merah, green hijau, atau mungkin biru. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin mempertimbangkan atau panelis itu tidak menilai dari segi warnanya, kita bisa memberikan warna-warna di ruangan. Jadi misalkan merah, jadi panelis kan tidak tahu ini warna sebenarnya warna apa gitu. Kemudian untuk suhunya memang yang ideal adalah 25. Jadi kalau panas banget ya panelisnya pasti gerah, nggak nyaman, sehingga ketika melakukan pengujian juga nggak bisa maksimal gitu ya. Kemudian juga tidak ada aroma, jadi misalkan ruangannya masih bau cat, masih baru, dia jangan dipakai, nanti aroma produknya akan bau cat gitu kan. Kemudian warna juga harus netral, atau disarankan adalah warna putih atau putih tulang atau off white. Kemudian patternnya juga sedikit sekali, karena pattern itu sangat berpengaruh terhadap psikologisnya panelis. Dan juga harus ada saluran airnya, kalau misalkan mau cuci tangan, mau membuang dan lain sebagainya, itu harus disediakan. Kemudian untuk yang ketika tes ini harus minimal harus ada meja kursi, jadi untuk memudahkan panelis dalam pengujian. Kemudian ada wastafel, ada air dan sabun kalau misalkan pengen cuci. Kemudian ada kompor, biasanya untuk beberapa jenis produk aja yang perlu disiapkan dalam kondisi yang panas. Kemudian ada alas atau nampannya. Jadi misalnya seperti ini adalah nampannya, kemudian produknya diletakkan di atas. Selain itu, di atas nampan selain ada produk, biasanya sendok atau garpu kalau dibutuhkan. Kemudian ada alat tulis, kemudian ada lagi tisu, kemudian misalkan ada air mineral, mungkin yang belum ada di sini. Jadi air mineral ini adalah sebagai penetralnya. Penetral nggak harus air mineral, tapi secara umum yang paling gampang ini adalah air mineral. Contoh penetral yang lain seperti crackers bisa. Kalau misalkan produk kita adalah kopi, kita bisa menetralkan menggunakan susu, atau misalkan produk kita adalah susu, kita bisa menetralkannya menggunakan kopi kayak gitu. Waktu pengujian yang ideal adalah jam 9 hingga jam 11, kemudian jam 2 hingga jam 4, karena mempertimbangkan dari panelisnya tidak terlalu lapar maupun tidak terlalu kenyang. Kalau terlalu lapar gitu ya, misalkan panelisnya belum sarapan terus langsung uji roh leptik, ya pastinya akan disukai karena panelisnya lapar, wah enak semua ini kan. Atau misalkan panelisnya ini mengujinya setelah makan siang pas gitu ya, jam 1 makan siang langsung uji, ya pasti tidak akan senang, tidak akan suka gitu ya, karena dia sudah kenyang. Jadi kalau mau menguji itu jadi males. Nah, ngomong-ngomong kalau urusan panelis, jadi panelis ini memang perlu diseleksi, dilatih dan dimonitor untuk supaya panelis itu tahu bagaimana cara menggunakan metodenya, kemudian dapat membedakan misalkan nih ya, apakah ini rasanya asin atau dia manis atau hambar atau gurih, itu panelis tahu. Kemudian yang paling penting adalah panelis ini memiliki kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap penampakan, tekstur, rasa, dan aroma. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk istilahnya menguji kemampuan dari panelis. Jadi misalkan tes threshold. Jadi threshold ini yang kita memberikan tes kepada panelis, dimana yang diberikan itu adalah cairannya ini ada konsentrasi yang beda-beda. Jadi konsentrasinya adalah yang paling netral, tidak ada rasa sama sekali, hingga yang misalkan contohnya ya, yang paling asam. Jadi ada tingkatan keasaman. Saya dulu pernah tes itu tingkatan keasaman. Jadi diminta untuk mengurutkan dari yang mulai hambar, yang tidak ada rasanya, hingga yang paling asam gitu. Jenis tes yang lain ada tes buta warna, color blending test, Bennett test, ada Ishihara Oromancial Farnsworth. Yang paling umum adalah tes Ishihara. Kemudian ada lagi tes matching test. Jadi panelis diminta untuk ya menebak ya, memasangkan lah itu ya, ini itu apa. Dan syarat dari panelis ya,
Jadi panelis itu bukan sembarang orang, dia harus punya cara juga. Selain dia punya kemampuan dalam mengidentifikasi atau menguji, dia itu juga harus dalam keadaan sehat jiwa dan raganya. Kemudian tidak buta warna, karena pada umumnya ketika mau melakukan pengujian itu ada warna. Selanjutnya tidak alergi terhadap produk yang sedang diuji. Jadi perlu dari peneliti juga penting sekali menyampaikan produk-produk komposisinya apa yang sekiranya itu akan membuat alergi. Atau panelis juga bisa bertanya kepada peneliti bisa bertanya kepada panelis, jadi apakah punya alerginya apa aja gitu ya. Dan itu wajib disampaikan kepada panelis. Ini beberapa contoh kalau misalkan kalian pengen menguji diri kalian. Jadi misalkan rasa asam itu bisa menggunakan asam sitrat, konsentrasinya sekian. Kemudian pahit menggunakan kafein, ada garam bisa menggunakan atau bisa menyajikan rasa asin. Kemudian kalau untuk manis adalah gula. Kemudian rasa gurih atau umami itu kita bisa menggunakan MSG atau vicin atau micin. Nah, itu adalah rasa dasar. Kemudian kalau untuk aroma itu contoh-contohnya misalkan seperti aroma lemon, aroma mawar, aroma rumput, almond dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau misalkan untuk yang threshold, ini yang konsentrasinya sudah ada standarnya ya. Konsentrasinya mulai dari paling rendah dan hingga yang paling tinggi. Jadi kalau kalian pengen tahu, misalkan pengen menguji diri sendiri gitu ya, pengen rasa asam, berarti membuat 4 larutan mulai konsentrasi 0,25 gram per liter hingga 1,5 gram per liter. Artinya adalah kalian melarutkan 0,25 gram asam sitrat ke dalam 1 liter air. Dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sensorisnya dari panelis di sini adalah yang pertama adalah gender, di mana perempuan itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan laki-laki, tapi dia tidak konsisten, sayangnya seperti itu. Kemudian usia, di mana orang-orang yang sudah lansia itu kemampuan indrawinya juga cenderung menurun. Selanjutnya adalah kondisi fisiologis. Jadi perlu diperhatikan panelis itu tidak boleh terlalu kenyang atau terlalu lapar, karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil pengujiannya. Selanjutnya kelelahan. Kalau panelisnya dalam kondisi lelah gitu ya, pasti udah males banget mau melakukan pengujian. Jadi ya udah ngisinya nggak sembarangan gitu loh. Jadi perlu diperhatikan apakah dia lelah atau tidak. Kemudian kondisi sakit sama seperti kelelahan, jadi tidak boleh dalam kondisi sakit, harus sehat jiwa raga. Selanjutnya obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan ini dapat berpengaruh terhadap terutama di cita rasanya, tidak bisa merasakan rasa tertentu, jadi ada gangguan dari indrawinya. Kemudian ini adalah sigaret, ada rokok, kemudian obat larang sama alkohol, ini juga harus dihindari. Selanjutnya genetik ini contohnya begini, orang Jember sama orang Jogja kalau mau merasakan produk pasti hasilnya beda. Kalau orang Jember lebih suka produk-produk yang asin dan gurih, kalau yang Jogja lebih suka produk-produk yang manis. Jadi kecenderungannya pasti akan beda. Kemudian kondisi dari psikologisnya, jadi dia harus ke dalam kondisi yang moodnya bagus gitu ya. Kalau misalkan panelisnya baru putus lagi sedih terus melakukan uji organoleptik ya jangan, karena kalau lagi sedih pasti yang pertama kalau nggak makannya banyak, yang kedua nggak mau makan. Nah, jadi perlu dipertimbangkan dari segi moodnya, kondisi suasana hati. Ada lagi motivasi. Kalau motivasinya adalah cari makanan, cari cemilan, pasti ini dicurigai nanti kalau melakukan pengujian hasilnya pasti jelek. Dan juga favorite food, makanan kesukaan. Kalau panelisnya sudah tahu, ini bahannya dari contohnya apa ya, dari durian gitu, dia nggak suka, ya pasti nanti nilainya akan jelek semua gitu kan. Jadi penting sekali bagi peneliti untuk merahasiakan dari komposisinya itu apa aja gitu, karena kalau panelisnya tuh sampai tahu komposisinya apa aja kemudian dia nggak suka, padahal sebenarnya produknya itu oke, bagus, tapi karena
ada komposisi yang tidak dia suka, itu akan cenderung membuat panelis itu menjadi tidak suka terhadap produk itu. Lanjut ke metode. Jadi metode untuk uji sensoris itu ada banyak sekali, tapi dibedakan menjadi 3, yaitu ada tes diskriminasi. Jadi apakah produknya ini berbeda, apakah produk A dan produk B adalah produk yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya adalah tes deskriptif. Jadi seberapa jauh mereka berbeda, bagaimana perbedaannya gitu kan. Itu adalah deskriptif. Kemudian ada afektif. Di sini adalah penerimaan dari suatu produk. Apakah panelis itu mau menerima produk ini atau tidak. Yang pertama adalah diskriminasi tes. Di sini bisa menggunakan jenis tes yang simpel, dan untuk panelisnya membutuhkan 25 hingga 50 orang rata-rata. Dan dia memang harus, tujuannya memang untuk mengetahui apakah produk ini berbeda dengan produk yang lain. Metode yang digunakan bisa triangle, ada duo, trio, atau pair comparison test. Nanti saya berikan contoh di belakang. Kelebihannya dia mudah dan simpel, namun dia memiliki kelemahan, yaitu hanya mengetahui apakah produk ini berbeda atau tidak. Udah itu aja, yang lainnya tuh nggak tahu. Apakah panelis suka? Ya nggak tahu, karena yang dinilai hanya apakah produk ini berbeda atau tidak. Nah, ini contohnya. Misalkan contohnya di sini adalah metode triangle test. Jadi panelis nanti akan punya atau disajikan ada 3 produk. Di sini contohnya produk A dan produk B dengan kodenya. Untuk produk A ini ada 2, 342 sama 608. Kemudian produk B ini adalah 194. Dan diacak ini nanti letaknya. Dan panelis diminta untuk menebak mana dari 3 produk ini yang berbeda. Itu adalah tes segitiga atau triangle test. Selanjutnya ada duo, trio test. Jadi di sini kalian nanti sebagai panelis akan disajikan referensi. Referensi ini adalah misalkan produknya adalah produk B, kodenya 437. Kalian diminta untuk merasakan, kemudian mencium aromanya, teksturnya seperti ini, warnanya begini gitu ya. Kemudian selanjutnya kalian akan disajikan produk A dan produk B. Disajikan produk A dan produk B. Di mana produk A di sini kodenya adalah 821 dan produk B kodenya adalah 976. Nah, kalian diminta menebak nih. Yang produk A dan B yang ada di depan kalian, 2 produk yang ada di depan kalian, mana produk yang sama dengan referensi yang tadi diberikan. Jadi referensi itu diberikan, kemudian ditarik. Selanjutnya kalian akan diberikan 2 produk 821 dan 976, dan diminta menebak mana yang sama dengan produk yang tadi. Itu yang metode duo, trio. Selanjutnya ada pair comparison test. Ini contohnya adalah ini, ada produk A dan produk B, dan kalian hanya diminta menebak mana dari kedua produk ini yang lebih manis, produk A atau produk B. Udah, itu doang. Nah, selanjutnya adalah tes deskriptif. Jadi tes deskriptif ini benar-benar kalau tadi ya, yang tes tadi kan hanya tahu beda apa enggak gitu kan. Nah, ini nanti akan melihat perbedaannya itu ada di mana, sejauh apa gitu. Dan ini deskriptif ini dia menggunakan jenis panelis terlatih yang memang benar-benar sudah malang melintang di dunia sensoris gitu. Bukan lagi yang semi terlatih atau tidak terlatih, karena dia memang benar-benar harus sudah terlatih. Dan dia memang harus detail ketika memberikan informasi terkait dengan atribut di suatu produk. Nah, ini contohnya. Jadi nanti panelis itu akan berdiskusi di tengah sini. Di tengah-tengahnya ini ada produknya. Kemudian mereka akan diminta untuk memberikan masukan atributnya apa aja yang muncul dari suatu produk. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan di sini ya. Di sini ada penampakannya, kemudian di sini ada kejernihan. Apakah dia clear, sangat jernih, atau dia hazy itu keruh gitu. Jadi kalau misalkan dia cenderung ke hazy, maka di garis yang sebelah kanan. Kalau dia cenderung ke jernih, ya di garis sebelah kiri. Dan atribut ini itu hasil diskusi dari masing-masing panelisnya. Tadi panelis diskusi bareng,
kemudian menentukan atributnya apa aja, kemudian baru setelah itu baru diberikan penilaian gitu. Nah, nanti penyajiannya seperti ini. Nah, kalau penyajiannya seperti ini kalau saya memberikan nama adalah data sarang laba-laba itu ya. Jadi nanti kita akan tahu sejauh mana kejernihannya, apakah dia cenderung kalau misalkan seperti ini, oh ternyata dia cenderung jernih kalau misalkan dia cenderung ke 1. Ini yang paling sering digunakan kalau di gizi klinik adalah tes penerimaan. Jadi penerimaan ini apakah panelis itu suka atau enggak sama produknya gitu ya. Dan untuk jumlah panelisnya ini bisa 75 hingga 150 panelis, dan ini memang hanya bertujuan untuk melihat kesukaan dari panelisnya, apakah suka atau tidak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya di sini ada 9 skala, mulai dari yang sangat tidak ekstrim banget nggak sukanya sampai sukanya sangat ekstrim gitu. Ini kalau menggunakan wajah atau anak-anak juga boleh. Jadi kalau misalkan dia suka, dia ada tanda senyumnya. Kalau misalkan tidak suka, ini ada tanda suram atau bahkan marah gitu ya. Jenis yang lain bisa seperti ini bisa menggunakan gambar atau bisa menggunakan gambar anjing. Ini gambar manusia, ini gambar anjing. Atau misalkan dia kategorinya seperti ini, ada banyak metode, ada yang ordinal, datanya ordinal seperti ini, kemudian ada yang datanya seperti ini, tapi semuanya sama, jadi menguji kesukaannya. Ada lagi uji mutu hedonik. Jadi kalau hedonik itu atau yang penerimaan tadi itu hanya melihat kesukaan, suka atau tidak suka. Kalau yang mutu hedonik di sini hanya menyatakan kesan baik dan buruknya. Jadi lebih ke produknya itu seperti apa kayak gitu. Ini beberapa contohnya. Jadi misalkan penampakan, intensitas warnanya, apakah dia cerah atau gelap, kemudian bagaimana permukaannya, permukaan produknya, apakah dia halus atau sangat kasar, itu bisa dilihat dari uji mutu hedoniknya. Jadi dia itu mirip dengan yang tadi, dengan yang deskriptif, tapi kalau yang di sini itu dia lebih sederhana dibandingkan dengan yang deskriptif. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita lanjutkan di sesi tanya jawab.